Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri acara saya hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita. Sebelum dimulai, saya akan membacakan susunan acara kita hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima acara inti, dan yang keenam penutup. Sebelum memulai kegiatan selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan mengenai budaya positif di sekolah kita. Walaupun kita sudah saling kenal, tidak ada salahnya saya mengenalkan kembali diri saya agar lebih kenal lagi, ya Bapak Ibu ya. Saya Asmira Juliarti, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kutai Kartanegara. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi
berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada kegiatan inti, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Kita di sini, saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kita saling sharing mengenai kegiatan budaya positif kita juga. Terus di sini kami akan membagi ilmu atau sharing ilmu yang saya dapatkan selama di program Guru Penggerak. Ya, untuk hal yang pertama, kita mempunyai tujuan bersama. Setelah pembelajaran, diharapkan para peserta ini mampu memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, diharapkan juga kita semua bisa meningkatkan kerjasama dan kepedulian pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, jadi kami harapkan di sini setelah kegiatan ini sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, kita bisa melakukan kegiatan budaya positif kita. Walaupun budaya positif sudah kita kerjakan setiap hari, Bapak Ibu ya, tapi tidak ada salahnya lagi menambah diri, mengembangkan diri dari ilmu budaya positif. Ya, berikutnya yaitu kesepakatan belajar. Tidak hanya kegiatan ini saja kita menyepakati belajar. Di dalam kelas pun Bapak Ibu sudah melaksanakan yang namanya kesepakatan belajar. Apakah sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah, saya minta satu contoh Bu untuk kesepakatan belajar di kelas. Siapa? Ada yang bisa membantu? Ya, Bu Sriati. Disiplin mengerjakan tugas. Disiplin mengerjakan tugas itu juga termasuk pada kesepakatan kelas. Disiplin mengerjakan tugas yang dikasih oleh Bapak atau Ibu guru. Tugas yang sedikit ataupun banyak tergantung dari kesepakatan bersama antara warga kelas. Terus yang berikutnya ada siapa lagi? Oke, Bu ini silakan untuk kesepakatan kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, tugas berikutnya seperti apa Bu ini? Kalau saya nambahin lagi. Nambah lagi, ya. Kalau misalnya masih kurang, seperti apa Bu ini? Ya, cukup aja sampai di situ. Cukup. Apakah harus ditambah dengan PR atau seperti apa? Oh tidak. Baik. Ya, kesepakatan kelas kita bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sriati sama Bu Rukmini. Setiap kelas itu sudah ada yang namanya kesepakatan
kelas. Sekarang pun kita punya yang namanya kesepakatan dalam kegiatan ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Apakah bisa disetujui Bapak Ibu? Setuju. Terus yang kedua, para peserta ini berpikiran terbuka dan saling menghormati sesama peserta lain. Ya, setuju. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Sangat setuju. Kita menghargai orang lain berpendapat ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, berpendapat setelah dipersilahkan. Ya. Sebenarnya kan bisa dilakukan pada kita juga kalau pendapat. Ya, boleh Pak. Maaf. Kesepakatan sebelum rapat boleh sampaikan kesepakatan Pak. Ya. Jadi tidak kesepakatan rapat boleh. Berarti tidak hanya di dalam kelas saja, di dalam ruang guru pun harus ada kesepakatan. Yang terakhir, mengikuti webinar kecil dengan perasaan yang sangat gembira. Perasaannya gimana sekarang Bapak Ibu? Ya, gembira Bapak Ibu ya. Seperti itu yang perempuan di depan Bu. Mohon maaf kalau laki-lakinya tidak ada. Ya, laki-laki ini mendukung di belakang. Mohon maaf. Baik, supaya kita tambah happy, tambah gembira, maka kita awali dengan ice breaking kita. Ice breaking yang kita gunakan, ice breaking anak-anak, ya, tidak dewasa. Kenapa? Supaya kita bisa terapkan di dalam kelas. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Silakan untuk berdiri sebentar. Kita lakukan ice breaking. Beda Bu. Jadi bisa begini Pak. Ya, bisa ya. 1, 2, 3. Sama-sama ya. Boleh goyang Bu. Seperti apa dalam kelas? Ya, Sri juga boleh diikuti. Bu Tini, Bu Dani, Bu Ali, sampai pegang terus. Ini kebenaran dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Ke Jayapura, mari belajar dengan penuh sesama. Madura sampai Papua, duduklah kaki lalu kita berdoa. Oke, semangat Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Ke Jayapura, mari belajar dengan penuh sesama. Madura sampai Papua, duduknya kaki laut kita berdoa. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Terima kasih untuk aktif ketika ber-ice breaking. Tapi ada yang aktif belum ice breaking ini di kelas? Aktif. Yang masih malu-malu ada Bu? Ada. Hati-hati. Ya, yang masih malu tolong sedikit demi sedikit ya Bu Sriati ya. Ada anak-anak tidak mau mengikuti kalau gurunya tidak bisa. Kami mau, kita ke mana? Nah, itu yang bahaya ya. Baik, selanjutnya ya kita masuk pada materi utama, yaitu mengenai budaya positif. Ada beberapa gambar yang saya tampilkan, ya, beberapa gambar yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu mengingat apa itu namanya budaya positif. Ya Bapak Ibu, ya dari gambar yang ada, dari kata budaya positif, apakah ada di benak Bapak Ibu mengingat apa itu namanya budaya positif? Bisa bantu Bapak Ibu? Silakan.
Apa arti dari budaya positif? Bu Farida, silakan. Kebiasaan yang baik. Betul, Bu Darmi? Tingkah laku yang baik termasuk dari budaya positif. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Torik? Ini juga kadang termasuk dalam keagamaan. Bagaimana Pak Torik ini budaya positif? Tutur kata yang baik, betul. Pak Torik? Mentaati tata tertib. Mentaati tata tertib ketika sholat besar. Itu juga termasuk budaya positif. Biar gurunya banyak 4-5 orang, kadang-kadang sholatnya juga masih permainan. Ada yang nunjuk kepala, ada segala, ya. Tapi kita usahakan mengingatkan anak-anak. Ada lagi Bapak Ibu budaya positif? Silakan Bu Sri. Kebiasaan yang bisa berupa perilaku, tutur kata, sikap yang baik di lingkungan sekolah. Perilaku, sikap yang baik ketika di sekolah juga betul, termasuk dari budaya positif. Apa yang Bapak Ibu sampaikan mengenai budaya positif secara singkat? Saya ini cuma budaya positif itu tahunya kayak gimana? Jadi Bapak, ini mesti harus pengertiannya apa ya? Kok panjang jadi bisa nih? Tidak mesti seperti itu. Tapi kita ingat sikap saja, perilaku saja yang kita ingat sudah termasuk dari budaya positif. Ya, tutur bahasa, baik itu sesama rekan guru, atasan kepada guru bawah, ya. Terus yang pasti kita mengajari anak-anak, yaitu ketika menegur hal yang baik atau kurang baik. Ya. Budaya positif ini yang disampaikan Bapak Ibu guru sudah betul semua. Saya tambahkan bahwa budaya positif memang harus kita terapkan di sekolah kita. Karena apa Bapak Ibu? Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, untuk menumbuhkan motivasi diri anak-anak. Ya, dari sikap ini mereka akan menerapkan baik kepada diri sendiri atau kepada teman-teman. Dan juga ketika mereka menerapkan akan menumbuhkan rasa mandiri mereka, rasa tanggung jawab, sama seperti sikap atau nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini apa yang dibentukkan, apa yang disampaikan oleh Bu Sriati tadi sudah hampir sama, bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan. Ya. Ini apa yang dibentukkan, apa yang disampaikan oleh Bu Sriati tadi sudah hampir sama, bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, paling utama di dalam kelas. Ya, Bapak Ibu ya, di dalam kelas itu tanggung jawab kita yang sangat besar kepada anak-anak, dari ucapan, dari tingkah mereka, ya, ketika menegur teman atau menyenggol teman dan sebagainya. Ketika perlakuannya kurang tepat, kita bisa menegurnya di dalam kelas. Berikutnya, budaya positif juga dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif. Pertama, ada disiplin positif. Kedua, kita akan memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, di sini nanti ada hal yang sangat penting tentang penghargaan kita baik di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Lanjut mengenai posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru, terus ada keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti budaya positif yang akan saya jabarkan, yang akan saya paparkan. Tidak salahnya juga Bapak Ibu membantu saya, ya, membantu saya apabila saya dalam penyampaian ada yang kurang atau terlalu kelebihan seperti apa, Bapak Ibu ya. Ya, silakan selanjutnya.
Eksplorasi konsep. Ini untuk yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Hal kecil saja Bapak Ibu untuk menuju pada pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang atau kita bisa mengingat yang kemarin atau yang lalu-lalu, ketika kita mengajar anak, metode apa yang kita ajarin? Apakah masih metode teacher center, pembelajaran berpusat pada guru? Apakah student center yang berpusat pada murid? Seharusnya ya, seharusnya itu student data berpusat kepada murid, tapi tidak terlepas juga dari guru. Jadi istilahnya ya betul-betul lah, tidak harus maksudnya tidak berpusat pada murid, tapi berpusat pada murid, tapi guru tetap memantau. ya, sekarang izin memberikan tanggapan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini mungkin rekan-rekan semua sudah mengenal aplikasi namanya KMM. Di sana kita belajar step by step tentang pembelajaran paradigma baru, terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin kesempatan ini nanti kami ingin juga diberi penjelasan oleh Ibu Mira bagaimana sebaiknya kami menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk aplikatifnya dari diri kami sendiri dulu harus seperti apa, karena ini sesuatu hal yang baru bagi kami. Kemudian nanti mungkin boleh diarahkan kami atau untuk trik-trik kedepannya supaya kami mengetahui apa itu minat dan kebutuhan peserta didik, sehingga kita ini kan hanya bisa menuntun, tidak bisa untuk menuntut ini itu, karena karakter terus pengetahuan anak itu berbeda-beda. Nah, mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi ini nanti dimohonkan contoh seperti apa di fase A atau yang saya ambil sekarang ada kelas 1 itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Darmi sama Bu Mimi sudah menanggapi. Ya, mungkin sekarang masih ada Bapak Ibu tentang metode pembelajaran teacher center. Teacher center itu pembelajaran yang hanya fokus kepada guru saja. Guru memegang buku, membaca sampai jam awal sampai jam akhir, dari awal sampai akhir. Dari kita membaca pun kita sudah lihat tuh anak-anak garu situ sini, senggol kanan kiri, ya Bapak Ibu ya. Terus capek, izin ke toilet berapa kali, terus tunduk dan sebagainya. Itu anak sudah merasa jenuh, ya Bapak Ibu. Nah, itu yang namanya student center, hanya proses ceramah saja. Nah, teacher centernya, ya teacher center, hanya ceramah saja. Ketika anak-anak mau bertanya, nanti sebentar saja. Nah, seharusnya kita juga memberikan kesempatan. Itu pun sudah masuk pada student center, ya Bapak Ibu ya. Bagi guru-guru atau senior-senior, termasuk kami juga masih belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana dengan guru seperti Bapak dan Pak ya? Misalnya IT-nya kurang, tidak masalah Pak, tidak ada masalah. Untuk tambahan belajar itu banyak. Kita bisa manfaatkan lingkungan sekitar. Contoh, mempelajari tentang tumbuhan atau hewan. Walaupun hewan di dalam sekolah ini cuma 1 ekor aja Pak, 1 jenis saja, yaitu kucing. Cuma kucing saja. Kucing saja, itu anak sudah senang. Bu, saya udah tahu nih kucing bagaimana nih. Ya kalau bisa diamati lagi. Kucing itu tidak hanya punya kaki dan kepala, dia tidak. Ya, berkembang biak dengan apa? Ya, perkembangbiakan dengan adaptasi lingkungan. Nah, bagi kita yang tidak bisa menyampaikan secara seperti ini, misalnya Bu di kelas, kita bisa manfaatkan lingkungan.
Nah, kita mendatangi coach itu dia berempuk kita segalanya. Gurunya diumpat tapi jangan dia guru dalam kelas. Kita lihatin jangan kecengkak balik bolanya. Nah, kita matur. Ketika kegiatan di rumah, seperti saya contoh kegiatan di rumah. Ketika kita mau memberikan tugas, kita contohkan dulu di kelas. Walaupun cuma sama kucing. Nah, nanti di rumah tolong dicari adaptasinya atau berkembangbiakan tapi hewan lain. Tidak lagi menggunakan kucing. Jadi gimana Bu? Tidak sama sekali saya nih usaha dulu. Usahanya apa? Berkisah dengan orang tua. Makanya ketika tugas rumah ada kerjasama antara orang tua dan anak. Nah, jadi contohnya itu kemarin ada sampai ke tetangga sebelah melihati burung dalam sarang. Nah, terus ada yang pergi ke ladayan, yang biasa pergi. Jadi artinya untuk berdiferensiasi itu caranya banyak. Bagi kita atau yang belum bisa menggunakan cara seperti ini masih banyak cara. Ya, demikian untuk penjelasan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, untuk perubahan paradigma di sini saya meminta Bapak Ibu guru contoh dulu nih untuk 2 guru boleh untuk melakukan perubahan paradigma yaitu mengenai pengepalan tangan. Nah, jadi Bapak Ibu tolong dari dalam tasnya diambil salah satu saja, kecil, gak usah besar, nanti kelihatan. Kecil silakan masukkan ke dalam tangannya, ya dikepalkan, silakan maju ke depan kedua orang. Yang satu tidak membawa apa-apa. Ya, jadi untuk yang pertama, bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Jangan pakai emas Bapak Ibu, ya bahaya nanti. Dia saya beli maksudnya, ya. Dan Anda perlu menjaga hal tersebut karena sangat penting bagi kehidupan Anda. Sedangkan teman satunya kepo nih Pak, teman satunya. Bapak Ibu, apa jawabannya nih? Lalu datang. Cobalah buka kepala tangan dengan segala cara. Kawan kita tadi. Boleh kita membujuk, boleh menghardik sama mengintimidasi karena kesal mungkin ya. Terlalu lama tidak membuka bisa. Terus memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan bisa menawarkan uang. Nah, ini ada duitnya 100.000. Buka dulu tuh yang tangan tuh apa? Ya, silakan Bapak Ibu untuk mencontohkan perubahan paradigma kita. Siapa? Silakan. Oke, silakan begini. Saya kosong ya. Ya, Song. Silakan berdialog sebentar. Bu Darmi, selamat pagi Bu Darmi. Wah, cerah sekali wajah Bu Darmi, glowing, Masya Allah. Bu Darmi, apa di tangan kita Bu Darmi? Bisa lihat nih Bu Darmi? Bu Darmi. Wah, Bu Darmi boleh gabung sama sanatan gitu. Kan kita kan bestie Bu Darmi. Supaya gembira jadi Kontrolnya mantap nih. Siap. Oke. Bu Darmi, kan bestie. Bu Darmi, kita teman dari dulu, kita kolaborasi. Boleh lihat dikit aja ujungnya Bu Darmi. ayo kawan lagi. Bu Darmi, ikan besok nih ada acara nih Bu Darmi. Dia saya bonceng kita pergi undangan. Bu Darmi ini, mau pergi Bu Darmi. Darmi, malas nih kita kawan dengan Bu Darmi nih. Ya Bu Darmi, penasaran saya ini melihat apa dalam tangan kita nih Bu Darmi. Jadi ini kan ada sel nih Bu Darmi, sel di Sope, sel November di 11 Bu Darmi. Kira-kira nih Bu Darmi, request kita seorang dah ya pun saya janjikan penyanyi sesuai request aja Bu Darmi. Tapi saya boleh yang melihat ya. Mundur Bu Darmi, saya intip dulu dikit-dikit. Iya. Apa ya? Bukakan, tadi kan ada janjian, bukakan. Iya. Terakhir nih kunci lain, gelang lain, emas lain. Apa lagi? Uang deh uang. Yeay! Alhamdulillah. Terima kasih Bu Darmi.
Ya, saking keponya Bu ini ya, sampai nawarkan Shopee. Nah, dari sini ternyata siapa yang membuka kepal tangan tadi? Bu Darmi. Siapa yang mengontrol tadi? Bu Darmi. Bu Mimi atau Bu Darmi? Bu Darmi. Nah, dari sini kontrol diri, Bapak Ibu ya, itu dari diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka atau tidak? Syukur saja Bu Darmi tadi membuka. Nah, alasannya Bu Darmi, mengapa Bu Darmi membuka kepala tangan untuk Bu Mimi? Dapat sen. Tapi memang benar itu maksudnya tidak menghakimi saya, tidak mengintimidasi saya, tetapi jawabannya itu benar, terus diberikan dengan sukarela. Berarti ikhlas ya. Kontrol tadi. Mengapa mengenai makna kontrol? Kita mengontrol diri kita di kelas ketika menghadapi anak berkelahi dan sebagainya. Apakah kita langsung marah? Seperti itu namanya kontrol diri. Terus kontrol anak juga seperti apa? Anak ke anak, guru ke guru. Ketika satu teman memberi pendapat, kontrol kita gimana nih? Apakah langsung itu mana? Bisa juga tuh, ya. Ada 4 bagian. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya tidak dapat memaksa murid Bapak Ibu ya untuk berbuat sesuatu. Setelah ini boleh ada tanggapan mengenai kontrol. Terus walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru tadi. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu merupakan suatu usaha untuk kita mengontrol murid tadi. Kemudian murid tersebut menyadari dan mencoba lagi untuk menolak bujukan kita, atau bisa juga murid tadi menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini 2 ilusi kontrol. Silakan berikutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk kita bisa mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang sudah negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini tanpa sadar ya Bapak Ibu guru ya. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ketika kita menyampaikan materi, siswa angkat tangan, itu perasaannya gimana? Jauh, sakit hati. Ketika kita juga menyampaikan di rapat, seperti ini pun rasanya malasnya bicara lagi sudah. Nah, itu orang dewasa. Anak juga punya perasaan. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa seperti kita, guru kepada murid, memilih hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita mengontrol anak dengan cara memaksa, itu di dalam pikirannya selalu ingat Bapak Ibu, awak jangan duduk lagi dengan Nyaya, awak ini paling ribut, paling anu. Nah, itu anaknya sudah tidak percaya diri. Ketika dipindah lagi, saya tidak mau Bu, saya kan paling ribut. Nah, seperti itu. Tanpa kita sadari, kita sudah menyakiti hati mereka. Ya, kontrol diri kita tidak mengontrol anak. Ada tanggapan Bapak Ibu? Ya, silakan. Yang lain juga. Bukan saya yang bikin aja.
tolong bersihkan sampah karena itu sampah terdekatmu. Maka dia mengambil, di situ dia sudah apa tadi? Ya, bersedia untuk mengontrol diri. Ada tanggapan yang lain untuk contoh yang lain? Boleh Bapak Ibu membantu saya? Ya. Ini saya sudah mau dia nggak pernah mau dia mau mulai bulan Oktober ini baru dia mau. Jadi ya itu tadi yang kontrol itu tidak bisa dipaksakan, itu tadi ya kontrol itu tidak bisa Berarti dia dipaksakan. sudah mengizinkan. Ya sudah mengizinkan, betul. Jadi ya terima kasih. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Darmi. Pak Ramli tadi ada tambahan Pak? Jadi dinaikkan ya, punya apa nih? Di bawahnya itu. Ya. Ini tadi yang kalau nggak salah Bu Mira tadi mengucapkan bahwa anak itu merasa tertekan dengan karena apa nih tadi? Karena mengasih motivasi ke murid tadi bahwa kamu soalnya kan kamu sudah begini, jadi dia merasa dilabeli ya, merasa dilabeli. Nah, yang jadi masalah nih di murid saya, kalau seandainya dia kan merasa nggak enak tuh dilabeli tuh, merasa nggak enak dia. Tetapi kalau tidak dilabeli, dia tetap akan membuli temannya itu. Nah, gimana tuh? Nah, membuli, contoh, karena ini kejadian di kelas saya. Si Bintang. Nah, si Bintang itu senang sekali bully si Ijazah tuh. Sampai duduknya tuh saya pisahkan. Nah, dengan begitu kan dia merasa nggak enak. Ini kenapa jadi teman saya ini? Karena kalau nggak dipisah dia membuli gitu. Sudah dipisah pun dia tetap dibully, dikejar gitu. Nah, jelas kan kita melabeli dengan Bintang itu kamu suka membuli teman kamu. Nah, mungkin kan dia nggak enak merasa disebut tukang bully tadi. Nah, padahal itu sebabnya ini begini Bu, karena si Bintang itu sering bully temannya itu. Nah, mungkin ini temannya membalas. Untuk hal ini juga Pak, mungkin bisa masuk pada materi nanti, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kemungkinan juga dia mungkin kan ada lima kebutuhan dasar manusia. Salah satunya ini apakah dia kurang perhatian atau rasa sayang Pak? Nah, rasa sayang entah dari kan ada lima kebutuhan dasar manusia. Salah satunya ini apakah dia kurang perhatian atau rasa sayang Pak? Nah, rasa sayang entah dari di rumahnya dia tidak terlalu, di kelas lagi, makanya dia mengganggu teman, dia diganggu lagi marah Pak. Nah, terkadang kebutuhan dasarnya itu apa? Padahal Bapak sudah menanyakan tadi ya. Nah, alasannya itu dikasih tidak Pak? Mengapa Pak? Alasannya anak, mengapa dia membuli? Ya katanya dia ganggu itu, padahal yang nggak ganggu. Ada tanggapan Bapak Ibu untuk hal ini? Ya, mengabaikan. Oh, berkebutuhan ya, bisa dipahami Pak. Ya. Tapi ada salahnya kita mengatasi juga. Namanya semua anak kan memang kita atasi. Ya. Baik, untuk berikutnya tadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan untuk stimulus respon, tapi untuk di tahap teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi ada pemaksaan tidak berganti dari Bu Mimi? Tidak ada, ya. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, tetapi menurut teori kontrol, model berpikir menang.
tidak ada yang dikorbankan. Silakan Bu Mimi. Ya, ini disiplin positif secara keseluruhan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Semua perilaku tadi memiliki tujuan, ada bermacam-macam. Ini materinya nanti yang saya sampaikan kemudian. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan yang terakhir mengenai kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang juga memiliki gambaran berbeda. Ya, kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mempunyai tujuan, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan penghargaan atau reward. Nah, ini akan kita bahas nanti Bapak Ibu tentang penghargaan. Tanpa kita sadari kita lakukan loh Bapak Ibu, walaupun jarang ya. Terus disiplin juga perlu kita ketahui bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sebagai pendidik kita juga punya tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang disiplin diri. Contoh pertama yang pernah saya sampaikan, disiplin diri yaitu datang tepat waktu. Bukan siswanya tetapi gurunya yang terlebih dahulu, ya. Entah dia datang langsung ke kantor, walaupun kita datang murid sudah lihat ini Bapak Ibu, oh guruku sudah ada, walaupun tidak sampai ke kelas di kantor dulu. Nah, breakfast biasanya, breakfast ya Bapak Ibu ya. Nah, terus dari disiplin diri mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dari rumah, dari sekolah ke sekolah, dia sudah punya yang namanya disiplin diri. Datang tepat waktu, terus piket sesuai jadwal, mengerjakan tugas tepat waktu, ya, untuk melatih mereka disiplin diri. Yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini juga disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya, yaitu pada tahun 1984. Ini saya baru lahir dulu, mereka sudah ada, bapaknya sudah ada. Saya lahir 84. Nah, saya mengeluarkan buku teori kontrol. Baru lahir saya, ya. Sampai sekarang baru belajar kontrol. Walaupun akan hari-hari ini. Lanjut dengan mengaitkan nilai kebajikan tadi yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tentang disiplin tadi, ada satu hal yang kurang yang dari diri anak, yaitu apa Bapak Ibu yang sering tergumul setiap hari? Disiplin apa? Kebersihan. Ada, itu saya jawab di kelas saya aja. Ada sampah, ini kelas siapa nih? Tahu kan? Kelas saya. Nah, sampah, tisu dan sebagainya. Dan yang pakai Pak? Dibiarkannya di atas meja lalu terbang. Lainnya begini, tidak sadar diri bahwa disiplinnya sudah kurang. Bagi itu aja, kira di kelas saya banyak jadwal. Wah, diperintah. Ya. Saya datang dulu diganti kotor baru nyapu. Kalau enggak ya itu tiap hari. Ya, tiap hari memang Pak. Bunyi bahasa dalam tadi sumuti Pak. Artinya kedisiplinan itu belum dijiwai, belum ada, ya, belum merasa ada disiplin. Sama seperti papan tulis, kan ada tulis nih. Bunyi saya, siapa yang piket besok tolong dihapus. Dan baik pada sana Pak, tolong dihapus. Bayar tambah Pak, masa sih? Kusuk-kusuknya papan tulis tuh. Ayo siapa yang piket? Baru punya bentuk juga Pak. Saya aja. Padahal tiap hari itu sudah ditegur, ya.
Ya, nilai kebajikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini cuma karena Pak kita mengajar ingati apa ya nah, ingatnya ke lagu. Nah, jadi bisa ingat Pak. Jadi bila kita tanya ke anak, yuk anak, ayo anak-anak, anak-anak, apa saja nilai yang ada pada profil Pancasila? Jadi paham bukan Pak? Gotong royong, mandiri, habis itu balik lagi ke gotong royong Pak. Nah jadi pentingnya juga ice breaking di dalam kelas untuk mengingat profil pelajar Pancasila. Ya, nilai kebajikan ini ada 6. Ya, ada 6 yaitu profil pelajar Pancasila tadi, terus IPO Primary Years Program, PYP, terus ada 9 pilar karakter, terus yang di bawah ini tolong keterampilan hidup, the 7 essential virtues, dan yang terakhir the virtues project. Nah, dari setiap nilai kebajikan ini bermacam-macam, tapi kita menerapkan kepada anak, terutama pada profil pelajar Pancasila. Silakan. Yang kedua, masuk pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Silakan. Teori motivasi perilaku manusia. Semua manusia Bapak Ibu, termasuk kita. Ada 2 bagian. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi intrinsik. Ini dari luar, sedangkan yang intrinsik dari dalam diri. Untuk yang motivasi ekstrinsik, nah di sini kita ataupun anak-anak bisa melakukan hal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan nih atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita masih bingung nih maksudnya seperti apa. Saya cantumkan satu kalimat, satu pertanyaan mengenai teori tadi. Misalnya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu sudah ada gambaran. Ini juga apa ya? Mengganggu diri anak atau diri kita. Bisa jawab kita aja. Umpat aku yuk kemana? Ini ada hadiahnya nih. Nah, ketika dibawa ini lagi kan mau umpat apa ini? Jadi mau ikut seperti itu. Tapi boleh kita memberikan sesuatu kepada anak. Ketika kami di belajar PGP itu boleh Bapak Ibu, tapi jangan terlalu sering. Yang artinya karena menggantung kepada kita. Yang tidak bisa menjawab hanya asal-asalan, dia maju Pak. Kasihan yang bisa. Seperti itu. Nanti boleh ada tambahan lain. Terus yang terakhir, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Apabila saya melakukannya. Nah, seperti itu. Silakan Bu Sri. Ya. Jadi ketika kita Bapak Ibu memahami perilaku 3 tahapan perilaku tadi, maka guru dapat memilah nih motivasi atau motivasi perilaku pada murid kita. Jika murid tersebut memilih untuk memotivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mendapatkan imbalan, maka dia masuk pada motivasi eksternal, bukan pada internal. Ya, motivasi pada eksternal. Silakan maju ke depan untuk mengerjakan tugas matematika nomor 1 saja. Siapa yang mau? Jadi mau Bu? Mau maju dapat hukuman dia. Nah, misalnya punya kawannya, Dewi silakan maju ke depan nih. Jadi mau Bu, takut salah. Kawannya negur. Kawan salah dapat hukuman nih. Atau perasaannya dia bisa dapat hukuman dia dari ibu, seperti Bu Dari tadi ya. Nah, dapat hukuman atau tidak? Itu masuk pada motivasi
eksternal. Silakan Bu Sri. Ya, motivasi internal sehingga di sini guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak agar dapat memunculkan pribadi yang bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai yang saya tampilkan tadi. Jadi sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi internal dalam diri murid. Tadi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu untuk memberi anak-anak, boleh silakan, tapi berjaraklah, tidak terlalu sering. Mau jual tiap hari Pak? Apa Bu? Ada tanggapan Bapak Ibu untuk di sini? Silakan. Memang ini dilematik bagi kita semua sebagai pendidik. Kalau motivasi eksternal ini terus-menerus kita lakukan, berarti kan tidak tumbuh kesadaran dalam diri anak itu untuk melakukan bahwa ini tanggung jawab saya, ini adalah yang harus saya lakukan. Jika tidak saya lakukan, saya sendiri yang merugi, begitu kan? Saya menyikapinya, saya tidak memberikan hadiah berupa barang, dan itu juga apresiasi mungkin sentuhan, kemudian kata-kata positif. Tetapi kata-kata positif ini pun tidak hanya berupa oh keren gitu. Artinya mungkin dari tugas misalnya anak-anak ini ya, mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu ada hal yang benar, ada yang kekurangannya di mana. Itu feedback kalau saya melakukannya adalah umpan balik dalam setiap memberikan dia tugas. Misalnya dia membuat poster. Nah, postermu sudah bagus, terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Alangkah baiknya dalam membuat poster yang bagus ini sudah semua apa yang di indikator yang ada di dalam tugas seperti kontennya, gambarnya yang diinginkan dalam poster ini sudah memenuhi, sudah baik. Lebih baik lagi jika warnanya tidak terlalu banyak. Itu paling tidak dia akan mendapatkan pengetahuan juga dalam mengerjakan tugasnya, penguatannya. Dan ini penghargaan akan menumbuhkan motivasi yang internal tadi. Saya berusaha anak-anak ayo maju kan untuk berpendapat. Ibu tidak cari salah atau benarnya, yang penting kalian maju berpendapat. Nanti kita sama-sama sharing. Awal-awalnya susah Bapak Ibu, awal-awalnya sangat berat, mereka pasti betunjulan, bunyi etak. Mana ada saya yang nyuruh saya Bu, gitu. Pasti seperti itu. Ya, tetapi hari ini tidak mau, tetapi bergiliran ya. Ya, bergiliran. Supaya apa? Nanti saya kasih pandangan, pastinya akan saya pandangan. Hari ini yang memimpin berdoa ini, besok ini, dan berlanjut. Itu menumbuhkan motivasi, mereka lebih percaya diri. Akhirnya saya bisa memimpin doa yang biasanya hanya dia termotivasi secara intrinsik artinya dari dalam dirinya karena oh ya ini giliran saya nih, gitu. Itu sih trik saya ya dari membaca doa awal dan pulang sekolah itu. Dan untuk penghargaan memang sesekali saya memberikan penghargaan, tetapi meminimalisir itu dengan berupa barang, begitu. Terima kasih untuk Bu Sriati. Selain itu kita bisa juga memberikan apresiasi ya Bu Sriati ya. Ya. Untuk selanjutnya ada satu kasus ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk dipahami dulu mengenai hukuman dan penghargaan. Di sini ada IPA di sini kurang menguasai pelajaran matematika Bapak Ibu. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, si Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup. Dia menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Akhirnya gimana Bapak Ibu?
Seluruh kelas tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tadi. Pak Seno pada saat itu ya membiarkan saja teman-teman IPA menertawakannya yang mempunyai rasa malu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Maka setelah dia maju, kelas pun menjadi gaduh, Bapak Ibu. Menjadi gaduh, anak-anak tertawa senyaring-nyaringnya, senang melihat IPA di depan tadi sambil memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus ini ada 2 pertanyaan, Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditanggapi. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Silahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Ayo Bapak ya. Bagaimana? Tidak setuju karena Pak Seno itu ibaratnya memberikan tidak percaya diri si IPA tadi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Seno, sehingga membuat si IPA tadi tergagap-gagap dan sampai malu begitu di hadapan teman-temannya. Begitu saja jawaban saya. Betul sekali yang Ibu Arbaya sampaikan. Apakah ada tanggapan yang lain Bapak Ibu mengenai sikap Pak Seno? Bu Ari, gimana? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak Bu Ari? Tidak setuju. Alasannya gimana Bu Ari? Saya sangat tidak setuju dengan hal yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA, karena itu akan membuat IPA mungkin semakin minder atau gak percaya diri karena tiba-tiba ditunjuk seperti itu dan akhirnya dia tergagap-gagap. Karena hukuman itu cuma tidak diperbolehkan sekarang kan, lagi di kurikulum merdeka ini kan kalau bisa jangan sampai ada hukuman untuk anak-anak baik verbal maupun tindakan gitu. Terima kasih untuk Bu Ari. Bu Arbaya juga sama menanggapi tentang sikap Pak Seno. Untuk yang kedua, bagaimana tindakan Pak Seno tadi Bapak Ibu terhadap IPA? Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa menanggapi? Karena tidak ada diterapkan di sana mana konsekuensinya dan mana hukumannya. Yang ada di situ Pak Seno memberikan contoh yang tidak baik kepada murid-murid yang lain. Terima kasih. Seperti yang lain silakan. Apakah Pak Seno memberikan hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Satu lagi tanggapan boleh? Pak Rodi silakan. Untuk memberikan hukuman saja sebenarnya Pak Seno ini sudah menjatuhkan mental si IPA. Jadi nggak boleh sebenarnya. Ini dia sudah menjatuhkan mental si IPA. Jadi si IPA-nya ini bahkan semakin malu. Bahkan untuk menjawabnya nggak bisa jadinya karena dia mentalnya sudah drop. Nah, jadi nggak boleh jangan dulu. Terutama dari saya. Terima kasih rekan-rekan, izin menanggapi Bu Mira. Tidak dapat dipungkiri karakter anak di kelas ada yang seperti ini. Mungkin pemalu, percaya diri, mandiri, dan semuanya tergantung motivasi anak seperti itu. Namun apa yang dilakukan Pak Seno di sini tentu saja kita semua tidak setuju seperti itu. Kita mengharapkan Pak Seno atau dari diri kita sendiri tidak ada pembuat rasa bersalah dalam pendidikan guru penggerak. 2 hal ini sangat tidak dianjurkan seperti itu. Kemudian seharusnya mungkin Pak Seno di sini menjadi teman atau pemantau. Tentu saja ada kesepakatan-kesepakatan, walaupun misalkan IPA di sini minatnya untuk pembelajaran matematika itu kurang. Harusnya di cross check dulu, dianalisis dulu.
Mungkin tadi dengan penjelasan Ibu Mira di awal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru bisa mengakomodir apa saja kebutuhan dan minat belajar peserta didiknya. Jadi adil rata. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bu Sri. Ya, ini tanggapan kami Bapak Ibu sama, tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Untuk yang kedua, tanggapan saya, terima kasih tadi atas tanggapan teman-teman. Namanya kita berpendapat kan bisa berbeda-beda. Menurut saya atau menurut kami di sini Pak Seno sudah memberikan hukuman Bapak Ibu. Memberikan hukuman, dia maju ke depan untuk menunjuk hidungnya. Nah itu sudah termasuk hukuman kalau bagi kami. Sedangkan sebelum pembelajaran berlangsung, tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu. Langsung terkejut saja. Suruh anak seperti ini, anak terkejut dan down, mentalnya juga down seperti tadi. Jadi Bapak Ibu ya, kalau bisa dalam hal ini kita juga belajar untuk mengurangi hukuman kepada anak-anak. Dan ketika kita memberi hukuman, daya ingatnya sangat lama ya Pak ya. Nah daya ingatnya apa yang dilakukan gurunya, dia disakiti, walaupun dalam perasaan dia selalu ingat. Seperti contoh teman kemarin, siapa tuh? Bu Siti nih yang mana? Nah seperti itu, ya, yang dia ingat. Boleh? Kamu tidak bisa. Ya. Saya berhubungan dengan apa hukuman dari saya ada ini yang bermasalah ya depan saya. Kalau itu pinjam hari Kamis, kan besoknya temannya mau pinjam lagi nih, ternyata nggak dibawa. Jumat, nah sampai Minggu, Senin juga belum. Nah hari Selasanya karena dia tidak mengembalikan, maka saya punya ini nggak bisa kalau tadi kalau nggak stop. Nah saya stop, sekarang kamu ambil di rumah. Nah ini saya suruh ambil karena kan ketemu rumah kalau nggak dipaksa. Nah suruh saya ngambil. Nah saya ngambil pun dengan menyuruh teman dan membawa sepeda. Nah ternyata diambil. Nah setelah diambil itu nggak lama kemudian dia diantarkan dengan bapaknya. Nah diantarkan orang dengan temannya tadi juga kembali. Nah yang tidak, dia ngomong sama saya, Pak, kalau anak saya salah dihukum. Tetapi sebelum saya lanjutkan, apakah ini saya sudah melakukan penghukuman atau tidak? Saya tidak melakukan penghukuman kan? Tidak kan ini untuk pulang dan ambil buku itu. Nah yang jadi masalah, orang tuanya tidak terima anaknya disuruh pulang mengambil buku itu. Itu masalahnya. Kemudian maaf Ibu ya, kemarin yang ngasih masukan kepada saya terima itu sebagai perbandingan ke depan. Maaf, hati saya belum sebening kaca. Kalau seandainya kaca itu dilempar, dia akan pecah dan dibalikkan kembali untuk bercermin sudah tidak baik. Begitulah gambarannya. Karena maaf, saya terima kasih masukan karena mereka yang mengasih masukan bukan pada posisi saya, tidak mengalami bagaimana dicaci maki, ditunjuk, luar biasa bahasanya. Di luar kelas di sini yang menyaksikan Ibu, kebetulan yang menyaksikan itu Ibu sama namanya Bu Siti dengan Bu Balia. Dan saya tidak melakukan perlawanan. Terakhir apa yang dia ucapkan setelah mencaci maki dan kata-katanya kasar, kalau Bapak masih muda. Kita Pak Aldi, ini juga pengalaman yang sangat mengesankan Pak untuk pembelajaran kami juga ke depannya. Siapa tahu kami menghadapi hal yang sama. Kami juga bisa mengatasinya tidak dengan diri sendiri, tapi berkolaborasi bersama. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ngantuk kan Bapak Ibu? Agak tegang sedikit. Ya, jangan tegang Pak ya. Ya, kita lanjut. Kita main dulu sebentar. Tindakan guru ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kalimat di dalam buku kalimat. Bu, sebelum belajar tadi
50 kalimat. Saya tidak mengerjakan bahasa Inggris. Ternyata Pak, masuk PGP baru paham Pak. Nah, jadi karena disuruh menulis atau mencatat 100 kali di dalam satu kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali. Yang saya tidak melakukan sama sekali. Malahan Bapak Ibu. Itu disuruh toh? Ya. Hukuman. Ya. Kita belum tahu jawabannya ya. Nanti kita sama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Iya disuruh. Ini kalau olahraga lain biasanya. Siapa dia? Ada PJOK tidak? Tidak ada. Kalau ada PJOK maka masuk pada konsekuensi. Ini masuk pada hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Atau hukuman Bu? Jujur ya? Ya, konsekuensi. Yang kaya itu belajar coret meja, ini masih mending buku Bu. Punya dan meja ya berganti ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ternyata suaminya warna pink. Laki-laki pakai sepatu pink misalnya, ya, betul? Yang kita jawab sama-sama tadi ya. Hukuman, terus lari juga hukuman. Murid push up, jangan murid pakai payah Pak, ya. Tapi ini berlaku dulu Bapak ya. Bapak Ibu sekarang tidak boleh. Sekarang itu ada cara mengatasi anak dalam bermasalah, yaitu menggunakan restitusi. Nanti disampaikan. Terus menggantikan kertas konsekuensi dan sebagainya. Sampai di sini sudah paham Bapak Ibu mengenai hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi, hukuman. Ya intinya Bu ya, biar bisa paham. Oke. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sudah disampaikan sama Bu Darmi betul? Ya ada beberapa macam. Contohnya yang mana ya? Anak membenci kedisiplinan itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, bagian hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Ya. Masuk di restitusi. Ya, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, tutur kata hitam Pak kembali, ya tutur kata hitam. Kenapa waktu ini tadi tidak boleh? Jadi kata yang tepat itu seperti apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sampai kamu dituduh oleh teman seperti ini? Nah ini salah satu cara restitusi ya. Lanjut menghaluskan bahasa. Ya, ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, kita menggunakan restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, terus tawaran bukan paksaan,
kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri lagi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga merupakan solusi. Yang terakhir, maka kita akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini merupakan ciri-ciri restitusi. Ini setiap hari ada Bapak Ibu di kelas kita. Ya, silakan Bu Sri. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, ini perbedaan dari melakukan tugas guru penggerak kemarin, saya praktekkan. Anak-anak yang telat, sering terlambat. Sebenarnya anak yang bermasalah adalah anak yang memerlukan bantuan. Artinya begini, kita tidak langsung menghukum, tetapi memvalidasi apa yang sudah dia lakukan. Artinya kita mau diskusi anak-anak, jadi terlambat, kemarin terlambat. Apa yang terjadi? Saya bangun siang, Bu. Siangnya kenapa jadi bangun siang? Saya gali terus itu. Tidurnya malam, Bu. Kenapa jadi tidur malam? Waktu tidur yang bagus berapa? Jadi saya bawa terus, saya kirim ke pertanyaan-pertanyaan itu. Ternyata dia itu kalau tidur malam adalah karena jualan ya, orang jualan harus menemani adiknya dulu, belum sempat belajar, makanya tidurnya juga malam. Kemudian ada garis merah misalnya yang bisa saya boldline bahwa gara-garanya dia terlambat adalah menemani adiknya. Jadi gini, nah ada nggak selain kamu yang diberi tugas untuk menemani adik? Nggak ada, Bu. Terus orang tuanya bagaimana? Memang memberikan tanggung jawab kepada, karena akhir-akhirnya kita mempunyai standar-standar kita tidak tercapai, kita yang kecewa. Dan tanggung jawabnya karena kita yang menentukan, akhirnya anak juga tidak punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan. Jadi contoh aja, produk dulu harus pokoknya. Kalau dari rumah kita tekan, artinya kita selalu dituntut nanti sekolahan yang ditekan, gantian sekolah yang ditekan, artinya kebiasaan misal di rumah saya, suami saya minta layanan prima harus nomor 1. keyakinan kelas sudah kita terapkan di kelas masing-masing. Jadi di sini saya menyampaikan teorinya. Keyakinan kelas di sini dibentuk dengan tujuan untuk menggantikan peraturan kelas. Tentunya keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan bahasa yang positif. Di sini ada beberapa ciri untuk kita bisa membuat keyakinan kelas. Bersifat abstrak, terus pernyataannya universal, kalimatnya juga dalam bentuk positif. Yang paling utama mudah diingat. Nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu keyakinan kelasnya, mudah diingat saja. Sesuai dengan kondisi kelas dan dana sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini untuk keyakinan kelas kita. Ya. Nah Bapak Ibu, kita tebak lagi nih, biar nggak ngantuk. Kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas ini yang mana? Yang di sebelah kiri atau sebelah kanan? Coba dipahami dulu. Oke, besar. Nah, sebentar. Kiri atau kanan? Yang keyakinan? Yang hijau atau yang putih? Putih atau hijau? Hijau atau biru? Yang mana yang termasuk keyakinan? Yang hijau. Memang dibuat kesepakatan, tapi yang ditanya keyakinan kelas itu yang mana? Kalau saya tulis keyakinan kelas semua, mudah. Tapi di sini saya tulis kesepakatan. Ya, jadi yang mana Bapak Ibu? Yang hijau. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah,
kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang saya ambil yaitu keyakinan kelas 1, kelas 5 dan kelas 7. Apabila di tempat Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu kurang tepat, boleh diperbaiki, sepakati lagi dengan anak-anak. Tidak hanya kita sendiri saja, tapi bersama dengan anak. Contoh yang keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas dan perlu merasa aman. Karena kecil-kecil itu bisa bully. Tidak aman itu sudah. Ya. Terus keyakinan kelas 5, karena sudah berbeda ini tahapan kelasnya, berbeda juga pola pikirnya. Mereka harus bersikap positif, terus menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian komitmen untuk setiap tugas. Nah ini yang terakhir, senantiasa membantu. Mudik disuruh dia bantu. Ayo turunin dulu kawanan. Lu capek bu, dan saya tadi sama mama kerjaannya. Nah, tidak boleh. Maka untuk yang di kelas atas atau kelas bawah juga wajib membantu. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas kami buat dalam bentuk tabel T dan Y. Nah, untuk tabel Y di sini terbagi 3, ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Saya ambil satu contoh saja Bapak Ibu ya. Untuk yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Itu untuk di bagian pendengaran. Kalau di bagian terlihat, mereka berempati terhadap perasaan orang lain atau mendengarkan dengan seksama. Untuk perilaku, sikap mereka yang lakukan, tersenyum ramah, memberi salam, terus memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini dalam pembentukan tabel T dan Y. Kalau tabel T seperti ini, bagian hormat dan bekerja. Kalau hormat ini ada bagian tampak dan tidak tampak Bapak Ibu. Ya, untuk bagian keyakinan kelas. Kalau yang tampak seperti apa? Datang tepat waktu. Ya, kita lanjut. Peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini di bagian peraturan keyakinan kelas kita ambil 2 contoh saja. Dilarang melakukan kekerasan. Untuk di bagian keyakinan kelas, maka ini termasuk pada keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk pada bagian kesehatan. Ya. Silakan untuk konsep berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini yang berhubungan dengan Bapak tadi. Ya Pak ya? Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar. Pertama, bertahan hidup, mengenai tempat tinggal, makanan dan pakaian. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini saya tanggapi yang kasus Pak Rudi tadi ya. Yang anak tadi mungkin dia kurang merasakan kasih sayang Pak. Ya. Terus rasa kasih sayang itu seperti apa? Ya dia mau rasa dipedulikan, rasa berbagi, rasa kerjasama, ya Bapak ya. Terus kemudian penguasaan di sini keinginan untuk dianggap, ya. Dan yang terakhir kesenangan. Kita punya dasar manusia kesenangan nih. Turun pagi ke sekolah, kita senyum, kita senang. Nah, dari bangun tidur dan sebagainya sudah senang, kita bawa ke kelas, ya. Ada rasa kebutuhan dasar kita sebagai rasa kesenangan. Ya, silakan Bu Sri. Tentang posisi kontrol. Ya. Posisi kontrol di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama di kasus awal tadi ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, terus kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Untuk kontrol dari luar, menghindari hukuman tadi, maka ada pada bagian penghukum dan pembuat rasa bersalah. Untuk di bagian kontrol dari luar, termasuk mengharapkan imbalan tadi Bapak Ibu, itu termasuk teman dan pemantau.
Kemudian menghargai diri sendiri masuk pada bagian manajer. Yang saya tampilkan ini beberapa kalimat yang mungkin pernah kita sampaikan ke anak-anak, yang kurang sopan, kurang mendidik, ya, yang akhirnya anak mengikuti kita walaupun tidak sepenuhnya, tapi diharapkan guru untuk bisa menerapkan yang baik, yang positif kepada anak-anak. Silakan Bu Sri. Ya, satu contoh saja Bapak Ibu. Tadi kan banyak tuh beberapa contoh, saya ambil satu saja. Di sini kasusnya siswa tidak mengenakan sepatu ketika di sekolah. Kalau kita mungkin, tapi tidak ya. Penghukum, sebagai penghukum, kita tahu dia tidak pakai sepatu. Berdiri di samping papan tulis selama 2 jam pelajaran. Jangan duduk. Itu kita sebagai penghukum. Untuk membuat merasa bersalah, nah kita tanya sama anaknya, bicara sama anaknya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah itu kita sudah membuat rasa bersalah anak. Terus yang ketiga, kita sebagai teman, boleh sebagai teman, tapi kalau bisa dia harus berdiri sendiri Pak, tidak bergantung kepada kita. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau kita sebagai teman. Untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa peraturannya. Itu kalau kita sebagai pemantau. Terus selanjutnya yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Yang disampaikan Bu Sriati tadi, dari 5 posisi kontrol, yang mana Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Manajer atau teman? Teman atau manajer? Sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Kita olah infonya Pak secara bertahap. Tidak langsung ngejudge, menghakimi saja. Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Tidak. Kita bicara pelan-pelan. Ya, anak itu kadang-kadang langsung bercerita karena dia merasanya nyaman. Ya. Dari 5 posisi kontrol kami harapkan dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seperti Bu Sriati tadi sudah menyampaikan bagaimana supaya agar besok tidak terlambat lagi. Ya, itu juga termasuk salah satu manajer. Dia berpikir, oh kalau saya terlambat lagi gimana ya? Dia ngomong sama ibunya, sama orang tuanya. Saya terlambat terus ini Mak, terlambat terus sih Pak. Gimana caranya supaya saya tidak terlambat? Terus yang kedua, mengapa kita harus berada di posisi manajer? Posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada dirimu murid. Silakan, ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Saya membicarakan bab yang terakhir, tahapan terakhir dari budaya positif. Segitiga restitusi itu intinya suatu dialog dari guru terhadap siswanya. Apapun masalah yang terjadi, dialog Bapak Ibu. Kita tidak boleh menghakimi anak-anak. Dialognya kapan? Berdua. Entah itu jam istirahat, dia sudah makan, oleh guru kepada siswanya. Untuk segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini maksudnya seperti apa? Maksudnya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kalimatnya seperti apa? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Seperti contoh Bu Sri atau contoh yang lain boleh. Ibu juga pernah berbuat salah, tapi ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Kita bisa cari solusi bersama-sama. Cari solusi supaya kamu tidak terlambat. Ya, ini menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk beberapa contoh kalimat menstabilkan
kita. Ini kita terapkan kepada anak-anak Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kita bisa membantu murid mengenali basic kebutuhan atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada apa? Kamu pasti punya alasan nih mengapa terlambat tadi membantu orang tua. Mengapa tidak mengerjakan tugas yang ibu kasih, padahal cuma 2 soal loh ya. Tertidur Bu. Kita tahu alasannya. Ya, jangan juga jawabannya, alasan awak mah, alasan kamu aja tidak boleh. Karena kita juga wajib mendengarkan alasan anak. Terus kamu belum selesai satu lagi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kok bisa? Ketika anak itu diganggu, dia marah. Selain itu sikapnya juga bisa memukul, tapi dia tidak memukul. Makanya gurunya berkata, kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Ya Bu, saya bisa. Kamu bisa melakukan apa? Saya bisa memukulnya Bu. Tapi kamu lakukan tidak? Tidak Bu. Bagus. Kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk. Ya, ini untuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah kita hubungkan dengan norma sosial, kita hubungkan dengan nilai kebajikan, maka di sini kita bisa memberi arahan terakhir, tahapan terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika kamu terlambat, kita punya keyakinan kelas nih. Dari awal sebelum kita masuk sudah membuat keyakinan. Seperti apa keyakinan kita? Atau yang mencontek, kamu mencontek jawaban temanmu. Iya Bu, ternyata dia jujur Pak. Di tahap-tahap terakhir kita tanya, kita punya keyakinan kelas nih di awal. Keyakinan kelasnya apa? Jujur. Nah, keyakinan kelasnya jujur untuk melakukan ulangan tapi tidak mencontek. Ya, apakah di sini ada tanggapan Bapak Ibu dari awal sampai akhir mengenai restitusi sikap-sikap kita dari guru terhadap guru yang saya sampaikan di sini? Contoh terakhir, ketika kita melakukan segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, tidak boleh tanya di depan temannya, karena dia perasaannya sedih ada. Tori, kenapa terlambat tadi? Tori, kenapa terlambat tadi? Kemarin terlambat, hari ini terlambat lagi. Nah, tidak boleh Bapak Ibu. Saya mau belajar. Saya bilang belajar Pak, Bapak Ibu belajar, pokoknya bertahap. Nah, gimana caranya segitiga restitusi? Ya tadi ketika istirahat, ya kita duduk dulu. Dan tegaknya Pak, terus terang tegak. Kenapa Bu? Ada apa? Duduk dulu, itu berkisahan. Oh, kisahan ayah. Ya kita kisah-kisah. Lalu kita berkisah. Maka masukkan nilai-nilai yang tadi. Nah, jadi ketika mengatasi tidak boleh langsung menghakimi dia di depan temannya. Ya, kita tegur ya. Yang ini contoh saya, contoh aksi nyata saya ketika mengatasi, ketika menggunakan segitiga restitusi. 2 kasus yang diminta Bapak Ibu. Ya, terakhir refleksi dan ya, boleh satu orang ke depan untuk menanggapi refleksi kita hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Kemudian perasaan Anda atau perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini? Silakan. Perwakilan Bapak Ibu. Ya, Bu Darmi, silakan. Sini Bu Darmi, silakan maju. Ya, biar tambah otentik. Cantik. Dari terima kasih. Terima kasih. Dari kegiatan ini bisa saya ambil secara positif bahwa yang tadinya saya itu agak mekes karena agak mekes, tapi mekes saya itu mekes pendidik, bukan mekes benci, bukan apa. Karena kalau sudah
seakan-akan anak itu saya sanjung, saya peluk, karena itu adalah tujuan saya untuk merubah kebiasaan buruk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi di sisa-sisa tugas saya yang tinggal 1 tahun ini, mudah-mudahan saya bisa menerapkan untuk lebih baik daripada hari kemarin. Ya, dengan adanya ini saya syukur alhamdulillah saya bisa istilahnya introspeksi diri untuk merubah dari yang kurang baik menjadi baik. Itu terima kasih. Terima kasih. Kalau ada kegiatan lagi, saya lebih semangat lagi karena ada jajak dan nasi. Terus terang. Terima kasih. Terima kasih. Yang penting kalau ada pertemuan lagi ilmunya Bu ya. Konsumsinya harus mendukung. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan saya sangat senang sekali atas kehadiran atau partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ilmu yang saya sampaikan baik di kelas atau